Cerita berawal dari seorang anak kecil bernama Jojo bersama ibunya tengah mencuci pakaian dan memberi minum hewan peliharaannya di sebuah pinggiran sungai. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya sosok seorang pria hanyut dengan tubuh yang penuh dengan luka dan dalam keadaan sekarat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa pria itu ke desanya. Saat itu sang tetua desa langsung memberikan perawatan, mengeluarkan peluru, mengobati luka-lukanya, dan membalut tubuhnya dengan kain perban hingga tampak seperti mumi karena terlalu banyak luka di tubuhnya dan sampai saat ini belum sadarkan diri. Singkat waktu, saat desa menggelar acara pesta adat, tiba-tiba ada sekelompok tentara militan yang menyerang desa dan membantai sebagian besar warga desa. Melihat hal itu, sang tetua desa berdoa kepada dewa untuk perlindungan dan pertolongan. Saat Jojo dan ibunya akan dihabisi, tiba-tiba sosok misterius yang menolong mereka yang ternyata itu adalah pria yang mereka selamatkan di sungai yang sudah sadar dan pulih dari luka-lukanya telah bangkit dan langsung membrutal menghabisi tentara militan yang menyerang desa satu persatu. Setelah semuanya berhasil dihabisi, para warga desa yang masih selamat dan tetua desa langsung berlutut di hadapan pria sang penolong karena mereka menganggapnya seorang utusan dari dewa yang mereka sebut Mesia. Namun saat itu, si pria malah tidak tahu dan tidak ingat sama sekali siapa dirinya dan dari mana asalnya, karena ternyata pria itu mengalami amnesia akibat luka parah waktu lalu. Saat itu Jojo berjanji, saat nanti dia sudah besar, Jojo akan membantu Mesia mencari tahu siapa dan dari mana Mesia berasal. Tiga 30 tahun kemudian, Sins berpindah ke kota Mumbai. Terlihat seorang wanita hamil bernama Kalki baru saja masuk ke dalam kereta cepat sambil berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang sudah lebih dulu berada di dalam kereta. Mereka bernama Helena, seorang hacker yang tengah berusaha melakukan peretasan untuk membantu kelancaran misi mereka. Juga seorang pengamen bernama Janvi. Setelah semuanya siap, Helena mulai meretas sistem lampu lalu lintas hingga membuat kemacetan parah di kota dan membuat semua orang panik, termasuk seorang mahasiswi yang bernama Alia yang terpaksa beralih kendaraan dan memutuskan untuk naik kereta cepat karena sudah terlambat masuk kampus untuk mengikuti ujian. Meski selama hidupnya Alia belum pernah naik kereta hingga kurang tahu bagaimana cara memesan tiket, untungnya ada seorang ibu-ibu cantik yang membantunya. Dia bernama Laksmi, yang ternyata bagian dari kelompok wanita yang ada di kereta. Juga seorang dokter yang bernama Iram yang juga sudah siap dengan posisinya. Dan setelah semuanya siap, mereka lalu menghubungi sang ketua untuk masuk ke dalam kereta, yaitu seorang pria paruh baya dengan kepala penuh dengan perban yang bernama Vikram Ratore yang mirip dengan Mesia 30 tahun yang lalu di awal film. Nah, apakah benar itu Mesia atau bukan? Kita teruskan saja dulu ceritanya. Singkat waktu, saat kereta akan masuk ke sebuah terowongan, Helena meretas sistem kereta dan membuat kereta berhenti di dalam terowongan, hingga membuat semua penumpang terkejut dan panik. Lalu tiba-tiba, komplotan perempuan yang tadi berganti pakaian dan langsung menyandra semua penumpang. Metro ko hamara namaskar. Lalu meminta masinis untuk menghubungi kantor stasiun kereta dan memberitahu bahwa kereta sudah dibajak. Hijack kar liya gaya. Tak lama kemudian, seorang penumpang yang ternyata adalah seorang polisi berusaha untuk melakukan perlawanan, hingga ini yang terjadi.
Setelah melumpuhkan polisi itu, Vikram langsung menghampiri salah satu penumpang yang bercadar. Tanpa banyak cincong, Vikram langsung menghabisinya. Rupanya Vikram sengaja melakukan itu untuk menunjukkan pada kantor stasiun dan semua penumpang bahwa Vikram tidak akan segan-segan menghabisi orang yang berusaha untuk melawan. Karena hal itu, berita tentang pembajakan kereta dan pembunuhan itu pun langsung menjadi berita panas di berbagai saluran TV dan media, hingga seorang kepala satuan polisi bernama Narada mengajak Vikram untuk bernegosiasi. Saat itu Vikram mengenalkan diri bahwa dia hanya seorang warga biasa yang terpaksa melakukan hal ini karena kecewa terhadap pemerintah yang selama ini semua pemimpin dan para pejabat hanya bisa memberikan janji-janji manis saat ingin terpilih. Tapi sekian lama setelah mereka terpilih, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, sibuk memperkaya diri dengan membuat peraturan dan program yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan kelompoknya. Sementara rakyat dipaksa untuk bungkam dan menerima meskipun menderita. Bahkan untuk mencari keadilan pun, terkadang mereka harus membayar pajak tambahan. Dan masih banyak lagi, bahkan teramat banyak untuk disebutkan. Maka dari itu, Vikram meminta pada Narada untuk bicara dengan seorang menteri pertanian bernama Murli. Dan Vikram memberi waktu hanya 5 menit untuk Narada membuat Murli bicara dengannya. Jika tidak, Vikram mengancam bahwa setiap menitnya akan ada korban yang berjatuhan. Singkat waktu, akhirnya Murli datang dan langsung berbicara dengan Vikram. Saat itu Vikram langsung membongkar kebusukan Murli selama menjabat, bahwa akibat kinerjanya yang buruk, sebanyak kurang lebih 10.000 petani menjadi korban bundir karena tidak adanya perhatian dari Murli. Karena hal itu, Vikram meminta uang tebusan sebanyak 80 triliun jika ingin semua penumpang selamat. Mendengar uang sebanyak itu, tentu saja Murli angkat tangan karena uang anggaran pemerintah sudah dibagi-bagikan pada pejabat yang lain. Mendengar hal itu, Vikram tak heran karena itu sudah biasa terjadi. Maka dari itu, Vikram menyarankan agar Murli meminta uangnya pada seorang pengusaha kaya raya bernama Kali, yang ternyata ayah dari Alia yang sengaja disetting untuk masuk ke dalam kereta oleh Vikram. Oke, ठीक है. Kali adalah seorang pengusaha senjata global kaya raya yang sangat kejam dan sering menghalalkan segala cara demi menjalankan bisnisnya. Karena Kali memiliki akses dan pengaruh kuat di pemerintahan. Selain itu, Kali juga menjadi mafia tanah yang tidak segan-segan menghabisi para pemilik tanah yang tidak mau menyerahkan lahannya. देखो Vikram lalu meminta Alia untuk menghubungi ayahnya dan segera mengirimkan uang tebusan demi keselamatannya. Lalu Vikram meminta Kali untuk mentransfer uang itu ke rekeningnya yang dikirimkan melalui emailnya Narada. Dan Vikram hanya memberi waktu 15 menit. Jika proses pengiriman sudah selesai, maka Vikram akan membebaskan semua penumpang. Jika tidak, maka Vikram akan meledakkan kereta beserta isinya. स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास Saat menunggu proses transferan, Alia berkata pada Vikram dan kawan-kawannya bahwa mereka adalah kawanan penjahat dan pembunuh yang kejam serta licik. Mendengar hal itu, Vikram langsung menjelaskan siapa penjahat yang sesungguhnya. Ayahnya Alia yang pernah punya hutang sebanyak 80 triliun pada negara. Namun entah bagaimana hutang 80 triliun itu bisa dihapus dan diputihkan begitu saja tanpa membayar sepeser pun. Sedangkan ayahnya Kalki yang seorang petani hanya memiliki hutang sebanyak 8 juta. Harus mengalami nasib yang tragis. Sambil meneteskan air mata, Kalki pun bercerita dulu saat dia menjalani ujian sekolah, ayahnya Kalki yang bernama Kamli didatangi oleh beberapa debt collector dari bank yang menagih utangnya yang sebesar 8 juta itu. Saat itu karena Kamli mengalami gagal panen, Kamli meminta waktu selama 10 hari dari tanggal jatuh tempo agar Kamli bisa melunasi hutangnya, namun mereka tidak peduli dan memaksa Kamli untuk segera membayar. Bahkan para pegawai bank itu sampai menyiksa dan mempermalukan Kamli di depan banyak orang, termasuk Kalki dan ibunya. Hingga pada akhirnya, para pegawai bank itu menyita traktor milik Kamli sebagai jaminan.
Meski begitu, dengan senyum penuh ketegaran, Kamli meminta istri dan Kalki untuk jangan bersedih dan Kalki harus tetap fokus mengikuti ujian sekolah. Kamli berjanji bahwa semua akan baik-baik saja. परीक्षा की तैयारी कर ली। Namun sebenarnya, Kamli hanya berpura-pura tegar dan saat Kalki berangkat sekolah, Kamli memutuskan untuk bundir karena tak sanggup menahan rasa malu dan semua tekanan hidup yang dia alami. Hingga saat Kalki pulang sekolah, dia mendapati bahwa ayahnya sudah tewas mengenaskan. Tak cukup sampai di situ, saat tengah berduka, para pegawai bank itu kembali datang untuk menagih karena traktor yang mereka sita hanya cukup untuk melunasi hutang pokoknya saja, belum berikut bunganya. Hingga mereka mengambil kalung pernikahan ibunya Kalki untuk melunasi bunganya. Melihat hal itu, Kalki pun murka dan ini yang terjadi. Karena kejadian itu, Kalki pun dipenjara atas dakwaan pembunuhan. Mendengar cerita dari Kalki, semua penumpang ikut menangis termasuk Alia. Tak lama kemudian, proses transfer sudah selesai dan Vikram langsung menghampiri sosok perempuan bercadar yang tadi dia tembak, lalu memintanya untuk segera bangun karena ternyata aksi pembunuhan yang tadi dilakukan oleh Vikram hanya sandiwara karena perempuan itu juga bagian dari komplotannya Vikram yang bernama Iskra. Melihat hal itu, semua penumpang yang tadinya mengecam keras aksi Vikram dan komplotannya kini berbalik mendukung Vikram. Hingga saat kereta akan tiba di stasiun, Narmada dan pasukannya sudah bersiap untuk penyergapan. Namun tanpa diduga, semua penumpang kereta melakukan aksi menutup kepala mereka dengan perban, hingga membuat Narmada dan pasukannya kebingungan yang mana sosok Vikram dan komplotannya yang asli. Ditambah Helena mulai mengaktifkan senjata otomatis untuk mengalihkan perhatian Narmada dan yang lainnya. Sementara Vikram dan komplotannya berbaur dengan kerumunan penumpang, lalu kabur. चलो भैया। Dan tak lama kemudian, Narmada sadar bahwa dia dan pasukannya telah dipecundangi karena yang mereka hadapi adalah sebuah boneka manekin yang menyerupai sosok Vikram. Karena hal itu, Narmada pun murka lalu meminta anak buahnya untuk segera membekukan rekening yang Vikram gunakan. Namun ternyata percuma karena semua uangnya sudah Vikram transfer ke ratusan ribu petani yang ada di India untuk membayar hutang mereka. Hingga semua petani yang menerima uang tersebut tampak merasa bahagia dan lega karena bisa terbebas dari jeratan hutang. Bahkan ada sebagian petani yang jiwanya terselamatkan tanpa mereka tahu siapa orang yang telah menolong mereka. Sementara itu Narmada mengantarkan Alia pulang ke rumahnya, lalu meminta maaf pada Kali karena telah gagal menangkap pelaku. Namun Narmada berjanji akan terus melakukan penyelidikan dan akan terus memburu mereka sampai dapat. न्यूज़ में नहीं, जेल में देखना। So, Tak lama kemudian, Alia menghampiri ayahnya dan menyampaikan pesan yang Vikram titipkan kepadanya untuk memberitahu ayahnya bahwa namanya adalah Vikram Ratore. Mendengar nama itu, Kali pun terkejut seolah telah mengenalnya. Vikram Rathore. Di tempat lain, setelah sukses menjalankan misi, Vikram menyemangati semua anak buahnya
bahwa misi kali ini hanya permulaan karena masih banyak misi yang harus mereka lakukan. ये तो शुरुआत है. Setelah itu Vikram kembali ke wujud aslinya yang ternyata dia adalah pria muda bernama Azad, seorang sipir penjara khusus perempuan bernama Kalamfada, dan semua anak buahnya adalah narapidana di tempat itu. Hingga tak heran, bukan hal yang sulit bagi mereka untuk keluar masuk penjara, ditambah Azad juga sudah menyediakan sebuah markas dan pintu keluar masuk khusus yang ada di bawah gedung penjara. Azad dikenal baik oleh seluruh nafi yang ada di sana, bahkan selama 12 tahun menjabat. Azad berhasil membuat penjara Nelampada mendapatkan penghargaan sebagai fasilitas pelayanan publik nasional terbaik di India karena programnya yang melakukan pendekatan pada semua napi dan mengarahkan mereka untuk melakukan kegiatan positif yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Thank you. Pada suatu hari, ibu angkatnya Azad yang bernama Kaveri meminta Azad untuk menemui calon istri yang sudah Kaveri pilihkan. Namun saat itu, perempuan yang dimaksud tak bisa hadir karena sibuk, dan yang datang hanya orang tuanya dan anak gadis kecilnya yang bernama Suji. Saat itu dengan polosnya, Suji berkata kepada Azad bahwa Sujilah yang akan menentukan pantas atau tidaknya Azad untuk menjadi ayahnya. Mendengar hal itu, Azad hanya tersenyum dan menuruti semua tingkah kemauan dan kelucuan Suji. Of course. आपका नंबर फीड करो. Pada esok harinya, karena ibunya masih sibuk, Suji meminta Azad untuk mewakilinya mengambil raport di sekolah karena Azad sudah Suji anggap sebagai ayahnya. Singkat cerita, saat masih di sekolah, tiba-tiba ibunya Suji datang yang ternyata dia adalah Narmada. मम्मा Mengetahui hal itu, tentu saja membuat Azad grogi. Di samping pangkatnya yang lebih tinggi, Azad juga takut Narmada mengenalinya. Setelah itu Narmada bercerita bahwa dulu suaminya pergi saat Suji masih dalam kandungan. Sebenarnya Narmada juga tidak terlalu menginginkan untuk menikah, namun Suji yang sejak lahir tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Narmada pun menuruti saran orang tuanya untuk menikah dan membiarkan Suji sendiri yang menentukan calon ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Azad mengerti apa yang Suji inginkan karena Azad juga sampai saat ini tidak tahu siapa dan di mana ayahnya berada. Singkat cerita, benih-benih cinta antara Azad dan Narmada pun tumbuh hari demi hari, semakin dekat dan akhirnya Azad pun melamar Narmada dan akan segera menikah. Joget-joget dulu dong. Tiba saatnya Azad dan kawan-kawan kembali beraksi. Kali ini sasarannya adalah Menteri Kesehatan, sebut saja Pak Ladu, yang saat itu tengah melakukan pidato kampanyenya. Saat itu Pak Ladu berkata bahwa sejak dia terpilih, dia sudah bekerja keras dan berhasil membuat semua rumah sakit yang ada di seluruh India menjadi rumah sakit bertaraf internasional, dan jika Pak Ladu kembali terpilih, dia berjanji akan menggratiskan semua fasilitas rumah sakit itu untuk rakyat miskin. Alah, pret. Dan saat Pak Menkes sedang semangat-semangatnya membacot, tiba-tiba Kalki membungkam mulut Pak Menkes dengan tembakan, namun tidak di bagian vital. Sementara Azad dan yang lainnya menyamar menjadi petugas ambulan dan berhasil membawa Pak Menkes dan mengelabui petugas polisi dan orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Pak Menkes dibawa ke rumah sakit terdekat yang kondisinya sangat memprihatinkan, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menkes saat kampanye. Setelah dibawa ke ruang perawatan, Azad menyiarkan siaran langsung dan dibagikan oleh semua saluran TV. Saat itu Azad masih mengaku sebagai Vikram, dan saat ini dia telah menculik Pak Menkes dalam kondisi kritis. Tapi tenang saja,
karena Azad sudah membawanya ke rumah sakit dan akan segera mendapatkan penanganan. Namun sayang, rumah sakit bertaraf internasional yang Pak Menkes bicarakan itu tidak bisa melakukan operasi karena kurangnya fasilitas, peralatan, dan dokter ahli. Setelah itu Azad kembali bernegosiasi dengan Narmada. Namun kali ini bukan uang yang Azad inginkan, melainkan kebenaran yang harus diungkap. Saat itu Azad meminta pengakuan dari seorang sekretaris Menkes yang bernama George untuk mengakui kebenaran tentang sebuah kasus 3 tahun yang lalu di hadapan media. Jika tidak, maka Pak Menkes dipastikan tidak akan selamat. Karena hal itu, George pun terpaksa menuruti apa yang Azad inginkan di hadapan media. George mengaku bahwa 3 tahun yang lalu, saat George masih menjabat sebagai kepala rumah sakit Haripur, ada sekitar 60 anak yang menderita penyakit radang otak yang saat itu keadaannya sangat kritis. Namun stok tabung oksigen yang ada di rumah sakit itu hampir habis. Ram yang saat itu bertugas sebagai salah satu dokter di sana meminta bantuan kepada George untuk menyediakan tabung oksigen. Namun saat itu George malah santai-santai saja dan tidak peduli. Meski George mampu melakukannya, namun George berdalih bahwa dia malas menghadapi sistem birokrasi di negaranya yang sulit untuk mendapatkan persetujuan karena para pejabat kesehatan selalu meminta komisi atau uang sogok dalam proses pengajuan. Tak ada cara lain, dokter Iran pun menghubungi rekan-rekan perawat dan dokter dari rumah sakit yang lain untuk membantunya. Dan selama dokter Iran berusaha mencari solusi dan bantuan, anak-anak yang menjadi pasien hanya diberikan alat bantu pernapasan seadanya. Hingga setelah dokter Iram dengan susah payah mencari bantuan, bahkan harus memohon pada seorang tukang las, akhirnya dokter Iran berhasil mendapatkan bantuan tabung oksigen. Namun sayang, karena semuanya sudah terlambat. 57 dari 60 anak sudah meninggal terlebih dahulu. Hingga membuat dokter Iran merasa sangat bersedih dan kecewa. Tak cukup sampai di situ, dokter Iran malah ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara karena dianggap lalai dalam tugas. Bahkan dokter Iram juga mendapatkan hujatan dari orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. और मेडिकल काउंसिल को सलाह के लिए इमीडिएट इफेक्ट. Setelah mendengar pengakuan dari George, semua orang tampak terdiam dan tertunduk malu, termasuk Narmada. Setelah itu Vikram mengirimkan daftar rumah sakit ke email Narmada, meminta semua fasilitas dan peralatan di semua rumah sakit itu diperbaiki dan dipenuhi. Hingga semua petugas Kementerian Kesehatan pun langsung bergerak agar Pak Menkes bisa selamat. Dan hal itu menjadi bukti bahwa tak butuh waktu sampai 5 atau 10 tahun masa jabatan seorang pejabat jika bekerja dengan penuh dedikasi untuk kemajuan negeri. Dalam waktu 5 jam saja, semuanya sudah selesai dilakukan karena Azad. Intent of the required is system. Setelah semuanya selesai, Azad meminta sebuah helikopter pada Narmada untuk Azad dan anak buahnya kabur. Namun tentu saja Narmada tak tinggal diam. Setelah menuruti apa yang Azad pinta, Narmada dan pasukannya berencana untuk melakukan penyergapan. Sementara Azad juga bukan orang yang bodoh dan tentu saja sudah menyiapkan rencana cadangan hingga ini yang terjadi. Meski Narmada berhadapan langsung dengan Azad, namun Narmada tidak mengenali Azad karena keadaan gelap, ditambah Azad juga menutupi wajahnya dengan topeng. Namun meski sudah berusaha keras, lagi-lagi Narmada dan pasukannya gagal menangkap Azad dan hanya mendapatkan topengnya dan beberapa helai rambut yang tersangkut di topeng tersebut.
Narmada meminta petugas khusus untuk mengidentifikasi dan mencari siapa Azad sebenarnya melalui DNA. Namun sayang, rambut yang Narmada dapatkan berasal dari wig yang Azad gunakan, hingga identifikasi tidak bisa dilakukan. Lalu setelah itu, Narmada meminta timnya untuk membuat sketsa wajah dari semua gambar Azad yang berhasil diambil antara usia 30 sampai 40 tahun dengan berbagai bentuk rambut. Lalu meminta timnya untuk segera mengirimkan hasilnya pada Narmada jika gambarnya sudah selesai, karena esok hari adalah hari pernikahan Narmada dan Azad. Saat anak buahnya Narmada menghubungi untuk mengabarkan hasil gambar yang mereka buat, sayang, saat itu Narmada tengah sibuk dengan acara pernikahannya. Hingga saat malam pertama, sebenarnya Azad ingin mengungkapkan semuanya pada Narmada. Namun saat itu, Narmada meminta Azad untuk menunda pembahasan yang lain-lain, karena Narmada ingin celengannya segera dibongkar. Namun saat Azad sudah siap membongkar dengan pentungannya, tiba-tiba para anak buahnya Azad iseng menelpon untuk mengingatkan Azad agar tidak lupa minum jamu dulu. Hingga Narmada pergi duluan ke kamar, dan disitulah Narmada mengangkat ponselnya dan menerima semua pesan serta semua gambar sketsa wajah dari timnya. Saat itulah Narmada sadar bahwa suaminya adalah Vikram Ratore, penjahat yang selama ini dia buru. Tanpa banyak basa-basi, Narmada langsung menembak Azad karena merasa kecewa sudah tertipu oleh Azad. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sekelompok mafia bersenjata yang langsung memberondong rumah tempat Azad dan Narmada berada, lalu menculik mereka berdua. Merasa Azad dalam bahaya karena mendengar suara tembakan melalui telepon, anak buahnya Azad langsung bersiap menyusul melalui alat pelacak yang ada pada Azad. Singkat waktu, Azad dan Narmada dibawa ke suatu tempat oleh kawanan penculik yang dipimpin oleh adiknya Kali yang bernama Manis. Karena Azad dan Narmada sudah menikah, maka Manis akan menghabisi Narmada sekaligus. Kemudian Manis mulai menyiksa Azad dan Narmada, bahkan Manis sempat menembak mereka berdua. Sementara itu anak buahnya Azad sudah tiba di tempat itu dan bersiap beraksi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mendahului aksi mereka. Yang ternyata dia adalah Mesia yang langsung membrutal membantai semua anak buahnya Manis satu persatu. Awalnya Mesia hanya berniat membantu, namun setelah melihat wajah Azad yang sangat mirip dengannya, Mesia pun memutuskan untuk membawa Azad, lalu menghabisi Manis yang masih berusaha melawan sambil mengaku bahwa dialah Vikram Ratore yang asli. Vikram Ratore. Karena hal itu, Kali pun merasa sangat bersedih, lalu memutuskan untuk menuntut balas. कहाँ हो गए? Sementara itu Narmada telah mengetahui identitas 3 orang anak buahnya Azad yang diketahui berada di penjara Belamfada, sel nomor 3. Karena totalnya ada 6 orang perempuan anak buahnya Azad yang Narmada buru, Narmada yakin bahwa yang lainnya ada di sel yang sama. हो सकता है कि बाकी 3 लड़कियां Maka dari itu, Narmada berniat untuk menyelidikinya dengan cara berpura-pura menjadi napi untuk mencari informasi dari mereka.
Sementara anaknya Narmada dititipkan pada salah satu anak buah kepercayaannya yang bernama Irani agar aman. Singkat cerita, Narmada pun masuk ke dalam sel nomor 3 dan bertemu dengan semua anak buahnya Azad. Saat itu Narmada langsung mengungkapkan kemarahannya karena Azad sudah menipu Narmada dan anaknya. Selain menipu, Azad juga ternyata seorang penjahat yang kejam. Mendengar hal itu, Laksmi tidak bisa menahan perasaannya lalu berkata, memang Narmada berhak untuk marah dan kecewa, tapi sebelum Narmada menilai tentang Azad, Narmada harus dengar tentang kisah Vikram Ratore dan istrinya yang bernama Aishwarya. कि विक्रम राठौड़ कौन है? Cerita mundur ke tahun 1986, berawal dari pertemuan seorang pria yang bernama Vikram Ratore dengan seorang perempuan cantik bernama Aishwarya di sebuah arena pertandingan gulat yang membuat mereka saling jatuh cinta hingga mereka akhirnya menikah. Namun tak lama setelah menikah, Vikram yang seorang komandan pasukan khusus mendapat tugas untuk melakukan operasi penyelamatan 40 warga sipil India yang disandra oleh kawanan teroris di perbatasan. Sebenarnya pemerintah sudah mengirim 32 tentara khusus untuk melakukan misi penyelamatan, namun gagal. 26 dari mereka kembali dalam keadaan tewas, sementara 6 lainnya juga menjadi sandra. Karena hal itu, Vikram sebagai tim terbaik terpaksa harus diturunkan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan nama baik institusi. Singkat cerita, Vikram dan timnya tiba di lokasi target dan mulai beraksi. Sebenarnya tidak ada kendala berarti dalam misi saat itu, namun di waktu-waktu yang genting, tiba-tiba senjata yang Vikram dan timnya gunakan mengalami malfungsi hingga membuat keadaan berbalik dan 27 orang dari timnya menjadi korban. Hingga tak ada pilihan lain, salah satu anggota timnya Vikram memutuskan untuk mengorbankan diri demi memukul mundur musuh. Hingga akhirnya Vikram dan timnya berhasil menghabisi para teroris dan menyelamatkan sandra. Setelah kembali ke India, Vikram dan timnya mendapat penghargaan atas keberhasilan mereka. Namun di dalam pidatonya, Vikram menyayangkan atas 27 anggotanya yang harus menjadi korban akibat buruknya kualitas senjata yang mereka gunakan, yang ternyata senjata-senjata itu buatan pabriknya Kali. हमारी MI436 बंदूकों ने Saat itu Kali berdalih bahwa bukan kualitas senjatanya yang buruk, melainkan para penggunanya yang kurang paham dalam mengoperasikannya. Mendengar hal itu, di hadapan semua orang, Vikram mengetes senjata yang kemarin dia gunakan. Dan benar saja, senjata itu tidak berfungsi. Hingga pemerintah India pun memutuskan kerjasamanya dengan Kali dan membuat Kali mengalami kerugian besar. Karena hal itu, Kali pun murka lalu pada suatu malam saat Vikram dan Aishwarya akan melakukan sesuatu, tiba-tiba lampu ngejepret dan terdengar ada suara tembakan dari arah luar. Dan saat Vikram mengeceknya, ada seseorang yang membius Vikram dari arah belakang yang ternyata itu adalah Kali dan anak buahnya yang langsung menculik Vikram. Sementara Aishwarya didatangi oleh beberapa orang polisi anak buahnya Kali yang membuat Aishwarya jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Aishwarya tersadar, lalu polisi itu berkata bahwa Vikram adalah seorang pengkhianat negara yang telah menjual informasi penting pada negara lain. Berikut barang-barang dan tumpukan uang sebagai bukti. Padahal semua itu sudah disiapkan oleh mereka untuk memfitnah Vikram. Lalu Aishwarya diminta untuk menandatangani surat perjanjian jika Aishwarya ingin dibebaskan. Namun tentu saja Aishwarya tidak percaya bahwa suaminya adalah seorang penjahat. Hingga ini yang terjadi.
Karena hal itu, Aishwarya pun didakwa atas pembunuhan terhadap aparat polisi dan dihukum gantung. Sementara Vikram dibawa oleh Kali ke perbatasan menggunakan pesawat dan Kali pun meluapkan semua kemarahannya pada Vikram dengan menembaknya beberapa kali dan menendangnya dari pesawat hingga jatuh. Yakin bahwa Kali telah menghabisi Vikram, pada esok harinya Kali menemui Aishwarya di penjara Belamfada. Lalu Kali memberitahu Aishwarya bahwa Kali sudah menghabisi Vikram karena telah menghancurkan bisnisnya. Dan sebentar lagi Aishwarya juga akan menyusulnya sambil menunjukkan ekspresi saat orang tengah digantung pada Aishwarya yang membuat Aishwarya semakin hancur. Singkat waktu, tibalah saat eksekusi untuk Aishwarya. Namun saat akan dilakukan, tiba-tiba Aishwarya jatuh pingsan. डॉक्टर Yang ternyata saat diperiksa, Aishwarya tengah hamil. Dan menurut peraturan pemerintah, proses eksekusi harus ditunda sampai saat Aishwarya melahirkan dan anaknya berusia 5 tahun. तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो Beruntung Aishwarya mendapat simpatik dari semua napi di Belamfada, termasuk para sipir yang diantaranya adalah Kaveri yang selalu memperhatikan Aishwarya. Bahkan setelah Aishwarya melahirkan anaknya yang diberi nama Azad, banyak ibu yang membantu dan menyayangi Azad seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun Azad yang kelima. Tiba pula lah bagi Aishwarya untuk dieksekusi dan berpisah dengan Azad. Sebelum itu, Aishwarya berpesan kepada Azad bahwa Azad harus menjadi sosok yang kuat dan pemberani seperti ayahnya dan berjanji akan memperlakukan semua napi yang ada di Belamfada seperti saudaranya. Dengan polosnya, Azad kecil itu pun berjanji akan menuruti apa yang dikatakan ibunya tanpa tahu bahwa itu adalah pesan terakhir dari ibunya. Hingga akhirnya, Aishwarya pun dieksekusi. Sejak saat itu, Azad diasuh dan dibesarkan oleh Kaveri dan jelas sudah bahwa Azad adalah anaknya Vikram Ratore. Setelah mendengar cerita dari Laksmi, Narmada hanya bisa terdiam, begitu juga dengan Helena, Iram, dan yang lainnya yang tak bisa membendung air mata mereka. Kemudian Laksmi menambahkan, Laksmi dan yang lainnya hanya membantu Azad untuk menegakkan keadilan. Jika kami dianggap bersalah, maka kami siap menerima hukumannya. Namun saat itu, Narmada hanya berkata bahwa saat ini dia ingin sekali bertemu dengan Azad. Sementara itu Azad baru tersadar dari pingsannya dan mendapati bahwa ada seseorang yang langsung menjelaskan siapa orang yang telah menyelamatkannya. Dia adalah Vikram Ratore yang asli. Ternyata polisi yang ada di tragedi kereta waktu lalu adalah Jojo. Karena melihat wajah Azad yang mirip dengan Mesias penyelamat desanya, Jojo memutuskan untuk mencari informasi tentang Vikram Ratore yang setelah mendapat informasi dari berkas-berkas lama yang ada di kesatuan, Jojo berhasil menemukan nama-nama dan orang-orang yang menjadi anggota timnya Vikram dulu, yang saat ini sudah pensiun. Setelah menemui mereka, Jojo lalu memberitahu bahwa Vikram masih hidup dan mengajak mereka untuk menemui Vikram yang tinggal di desanya, namun dalam keadaan hilang ingatan. Dan merekalah yang memberitahu Vikram bahwa Aishwarya sudah meninggal dan Vikram memiliki seorang anak yang bernama Azad. Sesuai janji Jojo dulu bahwa Jojo akan mencari tahu siapa dan dari mana Mesias berasal. Dan kini Jojo sudah menepati janji tersebut dengan mempertemukan Vikram dan anaknya yaitu Azad. Saat itu terungkap fakta bahwa maksud Azad menggunakan nama Vikram Ratore di setiap aksinya, yaitu ingin memperbaiki nama baik ayahnya yang dicap sebagai seorang pengkhianat dan berhasil. Berkat aksinya, kini nama Vikram Ratore dikenal sebagai pahlawan oleh masyarakat. My dad is a hero.
Setelah itu Azad memeluk ayahnya dan berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata ayahnya masih hidup. Namun meski Vikram hilang ingatan dan tidak merasa memiliki anak, namun Vikram percaya dengan teman-temannya bahwa Azad adalah anaknya. Dan karena hal itu, Vikram tetap akan melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, yaitu siap membantu Azad meski nyawa taruhannya. तुम्हारे लिए अगर मरना भी पड़ा ना Tak lama kemudian, Azad diberitahu oleh salah satu anak buahnya bahwa saat ini Narmada dan yang lainnya tengah diinterogasi oleh Irani. को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में बुला लिया है। Tanpa diduga, ternyata selama ini Irani juga bagian dari anak buahnya Kali. Dan setelah mengetahui cerita Laksmi melalui mikrofon yang ada pada Narmada, Irani langsung menghubungi Kali dan memberitahu bahwa dia sudah berhasil menangkap anak buahnya Azad, juga istrinya. मुझे पता था कि तुम ही एक काम कर सकते। Karena hal itu, Kali meminta Irani untuk mengantarkan anaknya Narmada kepadanya. Sementara Narmada dan anak buahnya Azad diminta untuk segera dihabisi. बाकी लोगों का क्या करना है? Mengetahui hal itu, Vikram dan Azad pun membagi tugas. Vikram dan teman-temannya akan menyelamatkan anaknya Narmada, sementara Azad akan menyelamatkan Narmada dan anak buahnya. Azad langsung menuju ruang interogasi. Let's go. Oi. Dan saat Irani akan menghabisi Narmada, ini yang terjadi. Meski Irani memiliki banyak anak buah, namun penjara Belam Fada adalah daerah kekuasaannya Azad, sambil membuka pintu semua sel penjara. Dan tak lama kemudian, ini yang terjadi. Setelah itu Azad menemui Narmada yang tergeletak bersimbah darah. Namun saat itu Narmada memberitahu bahwa itu bukan darahnya, melainkan darah Laksmi yang telah melindunginya. Setelah itu Azad, Dr. Iram, dan yang lainnya membawa Laksmi ke ruang perawatan untuk melakukan operasi penanganan luka yang Laksmi alami. Tak lama kemudian, Vikram dan teman-temannya datang yang juga berhasil menyelamatkan anaknya Narmada. Sayang sekali, karena kehabisan banyak darah, Laksmi pun tidak bisa tertolong. Menerima kenyataan pahit itu, Azad dan yang lainnya merasa sangat bersedih, terutama Iram dan teman-temannya yang kehilangan sahabat sekaligus anggota timnya. Namun Narmada memutuskan untuk menggantikan posisi Laksmi karena berkat Laksmi nyawanya bisa terselamatkan. Beberapa hari kemudian, Azad mendapat info bahwa Kali mendapat kiriman uang dari para mafia lintas negara untuk membantu Kali membiayai kampanyenya menjadi presiden India. Karena hal itu, Azad dan timnya berusaha untuk mencegah itu terjadi dengan cara membajak truk kontainer yang mengangkut uang tersebut. Kemudian mereka semua membagi tugas. Azad dan timnya bertugas untuk mengambil alih kontainer. Vikram, Jojo, dan teman-temannya bertugas menjadi tim bantuan, sementara Narmada memiliki tugas khusus, yaitu membajak truk kontainer yang mengangkut mesin pemungut suara milik pemerintah yang juga tengah dalam pengiriman. इन कंटेनर्स में जाए Singkat waktu, saat itu pun tiba, dimulai dengan Azad dan timnya beraksi terlebih dulu. जाके बोल दो हेलेना Awalnya berjalan lancar, namun tanpa sengaja, Iram menjatuhkan senjatanya dan nyangkut di kaca mobil pengawal kontainer. Hingga aksi Azad dan timnya ketahuan, dan ini yang terjadi. Beruntung misi pembajakan kontainer berhasil setelah Vikram dan yang lainnya ikut membantu.
Agar Azad dan timnya berhasil membawa kontainer yang berisi uang itu, Vikram dan teman-temannya berusaha untuk mengalihkan perhatian musuh, meski akhirnya mereka berakhir ditangkap karena terpojok. Setelah kembali ke markas, Azad kembali menyiarkan siaran langsung dan masih menggunakan nama Vikram Ratore. आप सब मुझे विक्रम राठौड़ के नाम से जानते। Saat itu Azad yang masih mengaku sebagai Vikram meminta untuk bernegosiasi dengan seseorang yang bernama Madhavan. मैंने आपको एक एग्जीक्यूटिव Saat itu Vikram meminta Presiden India untuk menutup semua pabrik milik Kali yang telah mencemari lingkungan dan membuang limbah beracun yang telah menelan banyak korban dari masyarakat yang berada di lingkungan pabrik. Jika tidak, maka Vikram akan menghancurkan semua mesin pemungutan suara dan pemilu tahun ini terancam batal. Tak ada pilihan lain, karena untuk membuat kembali semua mesin itu butuh waktu bertahun-tahun, dan karena presiden dan semua menteri juga sadar bahwa selama ini mereka bungkam karena buta oleh uang sogok dari para pengusaha yang curang yang hanya menguntungkan diri sendiri. Presiden pun akhirnya bersedia menandatangani surat edaran penutupan semua pabrik milik Kali dan pabrik-pabrik yang melanggar aturan tata tertib lingkungan hidup. Hingga keputusan itu disambut sorak gembira oleh semua warga yang terdampak. Setelah itu Vikram membuka identitas aslinya dan mengaku bahwa namanya adalah Azad, seorang sipir penjara dari Belampada. Saat itu Azad berpesan untuk seluruh rakyat negeri agar jangan takut untuk bersuara, karena suara rakyat adalah suara keadilan, bukan suara orang-orang yang mengaku sebagai wakil rakyat yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan partainya, juga untuk menolak keras politik uang. Jangan menjual suara untuk sejumlah uang dengan mempertaruhkan nasib negara selama bertahun-tahun. Belajarlah memilih dengan hati nurani dan keyakinan yang kuat. Mantap, Kang Azad. डर पैसा Tak lama kemudian, Kali dan semua anak buahnya datang ke markas Azad sambil membawa Vikram dan teman-temannya sebagai sandera. Karena hal itu, Azad tidak bisa berbuat apa-apa saat Kali dan anak buahnya menangkap dan menyiksanya. पैसा किसी का Hingga saat Kali akan menghabisi Vikram di depan Azad, tiba-tiba pistol yang Kali gunakan dari pabriknya mengalami malfungsi. Karena hal itu, membuat Vikram bisa mengingat semua yang sudah terjadi, dan kini ingatannya telah pulih. Dan saat Kali berbalik akan menyerang Azad, ini yang terjadi. Dengan amarah dan dendam dari masa lalu, Vikram menghajar Kali habis-habisan. Namun keadaan itu berbalik saat anak buahnya Kali yang bernama Murad, yang tubuhnya seperti raksasa, menyelamatkan Kali dan berbalik menghajar Vikram hingga ngagoler tak berdaya. Saat itu Azad membantu Vikram untuk bangkit dan bekerja sama menghadapi Murad. Hingga dengan kerjasama yang epik, ayah dan anak itu berhasil melumpuhkan Murad. Setelah itu tinggal Kali seorang diri dan menjadi bulan-bulanan mereka berdua, lalu menyeret Kali hingga tiba di suatu tempat di mana Aishwarya menghembuskan nafas terakhir, yaitu tempat eksekusi gantung. Meski Kali memohon dan mengajak untuk berdamai, namun Azad dan Vikram tak menggubrisnya dan langsung mengeksekusi Kali sambil memeragakan apa yang dulu Kali lakukan pada Aishwarya, yaitu ekspresi ketika seseorang digantung. Hingga akhirnya penyakit negara sudah disingkirkan,
tinggal harapan masa depan akan lebih baik dan rakyat mendapatkan semua yang menjadi hak mereka. Dalam kredit scene, Azad disergap oleh Madhavan dan meminta Azad untuk menyerahkan diri. Namun semua itu hanya candaan karena ternyata Madhavan dan Azad selama ini berteman baik. Dan Madhavan jugalah yang selama ini membantu dan memasok persenjataan Azad dan anak buahnya dalam beraksi. Lalu Madhavan memberitahu Azad bahwa semua uang milik Kali yang ada di truk kontainer sudah dibagi-bagikan pada semua karyawan pabriknya Kali yang ditutup dan warga sekitar yang terdampak sebagai kompensasi dan modal usaha untuk masa depan. Selain itu, Madhavan juga rupanya berniat untuk memberikan Azad sebuah misi baru, yaitu memberantas pembalakan liar dan tambang ilegal yang menyebabkan bencana dan banjir yang sampai saat ini belum teratasi. Dan Azad pun berniat untuk mengajak ayahnya dan teman-temannya dalam misi tersebut. Bohong ketang, misi yang terakhir itu hanya karangan saya saja. Tamat.